Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Jalaluddin Akbar dengan NIM 2005-120-4089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang virtual LAN atau disingkat dengan nama VLAN. Tugas pada kali ini digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis jaringan yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu VLAN. Berdasarkan situs web iptek.com, di sini VLAN itu atau kepanjangannya virtual LAN adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Jadi bisa diibaratkan seperti bisa memisahkan dan juga nantinya akan mengelompokkan, misal dari perusahaan itu ada beberapa departemen. Nah, nanti dari beberapa departemen itu bisa dipisahkan tetapi dengan satu switch yang sama. Seperti itu. Oke, di sini saya akan mulai untuk hal pertama, topologinya seperti ini. Di sini terdapat router pusat yang terhubung dengan dua switch. Nah, kemudian router pusat ini dikontrol oleh PC remote dan juga terhubung dengan ISP. Kemudian setelah itu dari dua switch ini masing-masing switch terhubung dengan dua PC, yang mana PC Finance dan juga PC HRD. Mari selanjutnya kita akan menjalankan geometrinya. Oke, kita tampilkan. Yang pertama kita tampilkan PC remote terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi dari PC remote yaitu sebagai kita pusat untuk mengatur dari router pusat itu. Ini sebagai pengontrolnya. Di sini kita masuk ke mikrotiknya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan penyetingan interface terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa VLAN yang sudah saya setting. Nah, di sini awalannya adalah kita memberikan nama terlebih dahulu supaya kita tidak bingung. Nah, di sini untuk VLAN-nya itu kan tadi kan berdasarkan geometri kan ada dua. Di sini kan ada dua switch. Nah, yang mana berarti nanti di sini tuh ada dua segmen, ada dua bagian. Yaitu segmen dari switch 1 dan segmen dari switch 2. Kemudian masing-masing segmen itu diisi dengan dua VLAN, yaitu VLAN Finance dan VLAN HRD. Nah, di sini itu untuk VLAN-nya itu kita memasukkan ID. Nah, jadi untuk Finance itu VLAN ID-nya itu 100. Ini yang pertama. Kita beri nama Finance 1. Nah, Finance 1 ini itu memiliki VLAN ID 100 dan juga interface-nya itu berada di switch 1. Nah, kemudian untuk yang Finance 2 ini ada di switch 2. Nah, untuk Finance itu memiliki VLAN ID 100. Di sini sebenarnya bebas, tapi di sini saya untuk VLAN ID-nya itu memberi ID 100 supaya lebih mudah saja. Untuk HRD itu contohnya ada di HRD 1 itu VLAN ID-nya 200 dan interface-nya itu ada di switch 1. Begitu juga yang ada di HRD 2 itu, untuk HRD itu saya kasih VLAN ID-nya itu 200. Kemudian untuk interface-nya HRD 2 berada di switch 2. Nah, setelah kita melakukan penyetingan interface dan juga VLAN, kita masuk ke bagian bridge. Nah, fungsi dari bridge ini adalah untuk mengelompokkan bagian-bagian itu tadi, yaitu bagian Finance dengan bagian HRD. Pertama itu kita tambahkan dulu bridge-nya. Di sini terdapat dua bridge, yaitu bridge Finance dan bridge HRD. Setelah kita membuat dua bridge, kita masuk ke portnya.
Untuk port bridge finance itu terdapat dua interface, yaitu finance 1 dan finance 2. Kemudian untuk bridge HRD itu ada dua interface-nya, yaitu HRD 1 dan HRD 2. Nah, setelah kita melakukan penyetingan bridge, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita melakukan penyetingan IP address. Nah, di sini kita itu kan tadi sudah melakukan bridge, yang mana itu pengelompokan. Jadinya untuk IP address-nya itu kita langsung interface-nya itu kita masukkan di bagian bridge, bukan satu-satu seperti jika kita tidak melakukan bridge. Yaitu biasanya kan kita kan masuknya langsung setiap ether itu kita kasih IP sendiri. Nah, ini langsung masuk di bagian bridge finance-nya. Contohnya untuk bridge finance itu saya kasih IP 10.10.10.1/24 dan untuk HRD itu 20.20.20.1/24. Sedangkan untuk bagian Ether 2, yang mana Ether 2 ini berlaku sebagai PC remote, jadinya dia interface-nya sendiri Ether 2. Nah, jadinya untuk IP address 10.10.10.1 ini dia nanti itu hanya yang terhubung itu di bagian finance, sesuai dengan bridge yang tadi kita sudah masukkan, yaitu bridge finance, finance 1 dan finance 2. Jadi jika kita lihat di GNS3, nanti yang dapat IP 10.10.10 itu di bagian PC finance 1 dan juga PC finance 2. Nah, setelah kita melakukan penyetingan IP address, kita masuk di DHCP server. Nah, di DHCP server ini fungsinya apa? Fungsinya agar setiap bridge itu bisa memberikan IP kepada PC yang ada di bawahnya. Nah, di sini seperti biasa kita melakukan penyetingan DHCP server, kita klik tambah, kemudian kita klik DHCP setup. Kemudian di sini seperti kita ambil contoh saja, misal bridge finance itu kita next. Kemudian kan ini kan tadi sesuai dengan IP address yang awal itu kan 10.10.10. Nah, ini kita masukkan ini. Oke. Ya, ini kita udah. Jadi di sini nanti bagian bridge finance bisa memberikan IP kepada PC di bawahnya, begitu juga yang bridge HRD. Kemudian ini Ether 2, ini agar bagian PC remote ini bisa mendapatkan IP. Kemudian jika kita mau memberikan, jika kita di sini kan di GNS3 kan kita memberikan cloud ya, atau yang mana ini berlaku sebagai ISP. Agar ISP dapat masuk ke PC itu, kita masuk di bagian IP, kemudian kita masuk ke bagian DHCP server. DHCP server. Kita masuk di bagian DHCP client. Kemudian di sini kita tambahkan di bagian Ether 1 karena bagian ISP terhubung dengan Ether 1 pada router pusat. Kemudian kita oke. Nah, di sini DHCP client sudah masuk, sudah bound, jadinya sudah terhubung. Kemudian kita masuk ke bagian DNS. Nah, DNS ini servernya 888, yang mana itu terhubung dengan Google. Kemudian seperti itu saja untuk penyetingan VLAN pada router pusat. Kemudian kita masuk ke router finance, kita masuk ke PC finance 1 untuk menyeting switch 1. Di sini hal pertama yang kita lakukan sama, kita masuk ke bagian interface terlebih dahulu. Nah, ini kita harus teliti kan berdasarkan GNS3 itu kan bagian switch itu Ether 1-nya itu yang nantinya akan bekerja sebagai VLAN-nya yang terhubung dengan router pusat.
Jadi di bagian interface di sini supaya tidak bingung, bagian header 1 itu saya ganti sebagai headernya switch yang nanti jadi tempatnya VLAN. Kemudian kita masuk bagian VLAN sama seperti tadi untuk bagian finance dan juga bagian HRD. Dengan jangan lupa untuk ID-nya itu disesuaikan sama pengaturan yang awal. Kalau memang memasukkan 100 ya bagian finance 100 semua, kalau memasukkan 200 ya bagian finance 200 semua, atau bagian HRD 100 ya 100 semua, jika bagian HRD 200 ya 200 semua. Kemudian masuk ke bagian bridge. Nah, di bagian bridge itu sama seperti tadi, kita bikin 2 bridge terlebih dahulu, yaitu bridge finance dan bridge HRD. Kemudian masuk ke bagian port. Nah, bedanya di sini yang terhubung itu langsung ke PC-nya. Jadi Ether 2 ini kalau kita lihat di GNS3 itu Ether 2, ini Ether 2 itu kan dia kan terhubung dengan PC Finance. Jadi dia nanti yang akan langsung kena bridge dengan bridge Finance. Kemudian dia akan jadi satu dengan VLAN Finance. Begitu juga dengan Ether 3 yang nanti dia berlaku sebagai PC HRD. Dia nanti akan jadi satu dengan VLAN HRD. Kemudian untuk di switch itu pengaturannya hanya seperti ini. Jadi pengaturan interface, kemudian VLAN, kemudian pengaturan bridge. Nah, setelah pengaturan bridge baru pengaturan port. Habis itu dia akan otomatis dapat IP. Di sini kita cek IP config. Dia akan otomatis dapat IP dan juga dia akan otomatis terhubung dengan internet. Nah, ini untuk switch 1 seperti ini. Begitu juga dengan yang ada pada switch 2. Pengaturannya sama. Pengaturannya sama. Kita masuk ke Winbox. Kemudian kita masuk ke bagian interface. Nah, ini kan juga sama, tapi hanya bedanya yang ini Finance 2, HRD 2. Kemudian setelah kita melakukan interface, kita masuk ke VLAN, VLAN-nya juga sama. Kemudian kita masuk ke pengaturan bridge. Habis itu kita masuk ke bagian bridge, kita bikin dulu bridge-nya. Kemudian setelah kita bikin bridge, kita masuk ke bagian port. Nah, setelah kita melakukan penyetingan portnya, port bridge, kita otomatis akan dapat IP juga. Nah, di sini kan dapat kita lihat ya bahwa di pusat tadi kan untuk switch 1 itu kan untuk bridge finance itu kan 10.10.10.1 kan 10.10.10.0 10.10.10.1 sampai 10.10.10.20 sesuai dengan DHCP server yang tadi sudah kita buat. Nah, kan ini sama-sama PC Finance, ini juga PC Finance, jadinya mereka mendapatkan IP address yang sama. Ini urut dari belakang, ini 20, ini 19. Begitu juga dengan jika kita buka di PC HRD 1 dan juga PC HRD 2. Ini kita tutup. Ini HRD 1, ini HRD 2. Nah, mereka juga akan otomatis. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa mereka juga otomatis mendapatkan IP. Di sini IP config. Nah, 20 sesuai dengan yang tadi sudah kita masukkan pada DHCP server. Ini juga IP config. Nah, dia akan otomatis 20 Kemudian bagaimana jika kita coba untuk apakah mereka ini saling terhubung? Kita coba dari PC HRD 1 kita ping PC HRD 2. Nah, ini sudah terhubung. Begitu juga jika kita coba memanggil
mapping 20 20 20 20. Nah, ini isi HRD 1. Jadi seperti itu tentang pengaturan VLAN dan juga penjelasan mengenai apa itu VLAN. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.